wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Kak. Sebelumnya, apa kabar adik-adik semua? Baiklah. Baik. Sebelum kita mulai kegiatan kelompok kita hari ini, ada baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu saya izin memimpin doa berdoa semua. Adik-adik, sebelum kita mulai kegiatan, kita perkenalan diri terlebih dahulu. Saya persilahkan untuk makan di sebelah sini memperkenalkan dirinya. Jadi perkenalkan, nama saya Zia. Perkenalkan, nama saya Zia. Perkenalkan, nama saya Stefani dari Kabupaten. Perkenalkan, nama saya Iman Putri, biasa dipanggil Ila. Perkenalkan, nama saya Najwa. Perkenalkan, nama saya Desiana. Perkenalkan, nama saya Heyu. Salam kenal adik-adik semua. Perkenalkan, saya Putri Aditya. Adik-adik bisa memanggil saya Sanya Mandayani. Adik-adik sekalian, baik. Saya tanyakan kepada adik-adik sebelumnya, adik-adik datang ke sini sudah sarapan kan? Sudah. Alhamdulillah, syukur adik-adik sudah sarapan karena seperti yang kita tahu sarapan itu penting untuk mengawali aktivitas kita di pagi hari. Nah, baik adik-adik, sebelum kita lanjut ke kegiatan kita, dalam proses kelompok nantinya kita harus menyepakati ada kesepakatan waktu. Di sini saya ada tawaran 45 menit, bagaimana? Boleh. Baik adik-adik, saya sampaikan juga bahwa kegiatan kita hari ini dinamakan konseling kelompok. Nah, di mana saya bertindak sebagai pimpinan kelompok dan adik-adik semua adalah anggota kelompok. Di mana saat proses konseling kelompok nanti berlangsung, adik-adik bebas menceritakan permasalahan atau hal-hal yang mengganjal yang adik-adik pikirkan, rasakan, hal-hal yang mengganjal pikiran adik-adik semua bisa diceritakan saat proses konseling nantinya berlangsung. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau begitu saat pembicaraan kita nantinya adik-adik harus bercerita secara terbuka, sukarela, dan adik-adik tidak perlu takut karena semua hal yang kita bicarakan dalam kegiatan kita nantinya akan saya rahasiakan. Jadi adik-adik tidak perlu takut kalau itu akan tersebar keluar. Oke, setelah saya jelaskan tadi, bagaimana adik-adik sudah paham? Paham. Baik untuk merefreshkan pikiran kita sama-sama dan supaya untuk mencairkan suasana, ada baiknya kita melakukan ice-breaking terlebih dahulu. Oke, kalau begitu saya ada ice-breaking. Clue-nya, ikuti apa yang saya katakan. Tembok warnanya putih. Tembok warnanya putih. Lantai warnanya putih. Lantai warnanya putih. Buku warnanya putih. Buku warnanya putih. Kursi warnanya putih. Kursi warnanya putih. Papan tulis warnanya putih. Papan tulis warnanya putih. Sapi minum apa? Susu. Sapi minum apa? Masih ada yang terus fokus kan? Tadi kemudian apa? Ikuti apa yang saya katakan. Oke, berarti adik-adik harus mengulangi setiap yang saya katakan. Baik, untuk itu saya rasa adik-adik sudah boleh tes kembali ya. Pada kesempatan kali ini, saya selaku pimpinan kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok akan membahas mengenai topik tugas, yaitu social lobbying atau pemalasan sosial. Nah, sebelumnya adik-adik sudah pernah dengar atau tahu apa itu social lobbying? Belum pernah ya. Kalau begitu saya jelaskan sedikit mengenai social lobbying. Social lobbying adalah pemalasan sosial di mana individu jika mengerjakan tugas secara individu dia bisa
baik. Mungkin dari kanan berbeda dulu, silakan. Oke, saya mempunyai pengalaman terkait tema gitu yang sosiologi juga. Jadi saya kan setiap kelompok mungkin dibilang orang saya agak terlalu aktif gitu, tapi menurut saya dengan memanfaatkan waktu yang ada masih bisa dikerjakan gitu. Kemudian tidak terlalu banyak bermana. Kemudian apa ya, sebenarnya pekerjaan itu bisa dikerjakan sebagaimana yang kita kerjakan, dan cuman mungkin teman-teman yang lain itu terlalu menunda, terlalu mengandalkan tugas tersebut, kemudian terlalu merasa kalau sudah ada anak ini, sudah ada saya gitu, jadi tidak usah kita kerja gitu, biarkan saja dia yang kerja, biarkan saja dia yang backup, biarkan saja dia yang menyelesaikan semuanya. Kita cuman apa ya, tinggal numpang nama gitu. Jadi nilainya mereka dapat, tapi capeknya hanya dari saya gitu. Dari Kak Fani? Kalau dari saya sendiri, seperti yang dijelaskan kami tadi, kalau masa sosial ini gimana kalau dalam kerja kelompok, dia berperan sebagai orang yang malas atau mengambil tugas untuknya. Saya pernah melakukan hal seperti itu terjadi saat saya berkelompok dengan teman-teman yang saya anggap lebih pintar daripada saya. Jadi saya kadang menghilang kalau sudah mulai malas tugas itu, karena saya rasa kalau mereka itu mampu mengerjakan ini, jadi saya rasa kayak gitu dengan yang Terima kasih Kak Fani. Dari adik-adik yang lain masih ada yang ingin menceritakan pengalamannya? Baik, kalau tadi kita sudah mendengar ya dari dua sisi. Dari Kak Nasma, ternyata dia sebagai anggota kelompok yang dibebani oleh temannya yang sosial lobbying, dan dari Kak Fani dia menjadi pelaku sosial lobbying tersebut. Nah, kita bahas dari Kak Fani dulu selaku pelaku. Mungkin saya boleh tanya ke Kak Fani, alasan lebih rinci Kak Fani melakukan sosial lobbying itu, kan tadi Kak Fani katakan karena Kak Fani merasa anggota kelompok ya. Nah, Kak Fani itu lebih pintar lah, lebih punya pengetahuan yang besar, lebih banyak dari Kak Fani. Jadi Kak Fani memberikan tanggung jawab penuh kepada anggota kelompoknya. Mungkin ada alasan lain yang mempengaruhi? Tidak ada sih Kak, biasanya karena sudah begitu, karena saya dia bisa lebih menghandle tugas tersebut, jadi saya biarkan saya dihandle. Oke, itu Kak Fani melangsungkan kebiasaan seperti itu sudah selama ada tugas kelompok atau cuma beberapa kali? Cuma beberapa saja Kak. Kalau ada teman kelompok yang saya rasa lebih mampu menghandle tugas itu, jadi saya akan. Oke, baik, itu cerita dari pengalaman Kak Fani ya. Kak Fani tadi sudah dengar dari cerita Kak Nazwa sebagai anggota kelompok yang dibebankan. Ternyata dia merasa sangat terbebani. Kalau anggota kelompoknya mendapatkan nilai yang sama, tapi yang mengerjakan itu yang sudah merasakan terbeban hanya satu orang saja, dan anggota yang lainnya cuma menumpang nama. Nah, bisa dibilang contoh perilaku yang diberikan Kak Fani tadi itu menumpang nama kan, itu tidak asing kan kalau di kalangan anak-anak sekolahan. Nah, itu merupakan salah satu ciri-ciri orang dengan perilaku sosial lobbying, betul. Itu dia cuma menumpang nama, cuma mempertanggungjawabkan tugas kelompok sama anggota kelompok yang lain, kemudian tidak peduli dengan tugas kelompok tersebut. Saya jelaskan sedikit juga. Mungkin tadi Kak Fani sudah cerita kalau alasan utamanya itu karena dia merasa sudah ada orang yang lebih pintar, lebih paham. Tapi ada beberapa lagi alasan mengapa orang melakukan sosial lobbying itu diantaranya dia kurang motivasi. Mungkin anggota yang menjadi anggota kelompoknya bukan teman circle-nya atau bukan teman biasanya dia sama-sama. Jadi dia kurang akrab dengan anggota kelompok, jadi dia sudah kurang motivasi untuk mungkin dia mau bertanya tentang apa tugasnya dia, pembagian tugasnya dia itu apa. Jadi dia malas bertanya karena kurang akrab. Kemudian kedua, dia
ingin bertanya mengenai tugas, tapi dia merasa takut salah. Dia takut kalau pendapatnya itu tidak diterima. Nah, jadi dia memilih tidak bertanya saja, atau dia memilih tidak peduli dengan tugas itu karena dia sudah ada ketakutan duluan kalau saya bertanya kayaknya pendapatku tidak diterima seperti itu. Itu tadi faktor karena ada prokrastinasi akademik, menunda-nunda, mungkin anggota kelompoknya sudah membagikan tugas-tugas yang lain, kemudian pelaku sosial ini memilih menunda-nunda. Nah, karena menunda-nunda itu mungkin anggota kelompoknya sudah mendesak dia, tapi dia memang masih prokrastinasi, jadi kayak dia lebih memilih tidak usah kayak kerja, mungkin bisa jadi juga seperti itu. Oke, dari penjelasan saya tadi ada yang ingin ditanya? Nah, mungkin dari teman-teman ada yang terpikirkan untuk solusi bagaimana sih pelaku sosial ini untuk keluar atau tidak lagi menjadi pelaku sosial lobby? Baik, kita diskusi dulu. Kalau saya sendiri sih karena kasusnya sama seperti yang saya Najwa, itu karena ada teman yang mengharap berjuta. Sebenarnya itu yang menjadi beban, jadi saya ini jadi dia secara pribadi. Mungkin karena dia malu mengungkapkan pendapatnya di grup kelompok itu, jadi saya coba cari dia secara pribadi. Sebenarnya dia mampu, dan saya tanyakan alasannya kenapa tidak kirimnya ke grup saya. Dia bilang saya malu, saya takutnya nanti teman yang si ini itu mengatakan nanti apa sih ini salah, ini masih salah. Yang dari terima kasih Kak Devi. Kalau saya sih mungkin lebih kembali lagi ya, mungkin menurut saya inisiatifnya teman-teman itu mungkin boleh ditingkatkan lagi teman-teman. Apa yang mungkin komunikasi itu sama seperti teman saya, bagaimana kita komunikasi bahwa teman ini mungkin boleh inisiatifnya ditingkatkan lagi gitu, kemudian memberi pemahaman dan bagaimana bahwa kalau kamu memberikan pendapat, kalau kamu bekerja itu tidak akan dipandang rendah gitu, tidak akan dipandang rendah karena itu adalah usahamu dan usahamu itu akan dihargai. Lanjutnya dari aku yang saya dan saya sedikit mungkin kalau misalnya kita kan ada tugas kelompok, terus misalnya kayak ikut presentasi. Saya biasanya yang ada di satu kelompok itu saya tulis dulu ini, oh kayaknya ini semua materi dibutuhkan. Nah, terus saya tulis semua, jadi saya sampaikan sama teman-teman, silakan kalian mau pilih yang mana. Jadi saya tidak bebankan kayak kamu harus ini, kamu cari ini. Jadi kayak kamu mana yang menurutmu kamu mampu kamu kerjakan, kamu buat. Kalau misalnya kamu tidak mampu situ, sudah kasih sama yang lain. Jadi kayak secara tidak langsung saya kasih tanggung jawab sama mereka gitu. Jadi kayak bagaimanapun ya itu tanggung jawabmu gitu, ini tanggung jawab kita bersama. Jadi jangan cuma mau senang sendiri. kasih dan ya. Nah, betul yang Kak Desi, Kak Nazwa dan Kak Mulia sebutkan tadi, semua itu betul. Itu solusi yang diberikan dari teman-teman kita tadi terkait bagaimana sih upaya untuk menghindari perilaku sosial lobbying tadi itu. Nah, dari adik-adik ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, baik. Saya simpulkan dari kegiatan konseling kita tadi, jadi social lobbying itu merupakan perilaku yang tidak baik ya, karena kita membuat anggota kelompok menjadi terbebani dan kita menjadi orang yang membebani orang, kan itu tidak baik. Nah, tadi juga kita sudah bahas ternyata ada dampak yang kita berikan kepada orang anggota kelompok kita. Ternyata ada juga nih dampak negatif yang dirasakan oleh pelaku sosial lobbying itu sendiri. Dampaknya itu kalian akan menjadi orang yang kalian tidak menjadi paham, ilmunya kalian hanya stuck di situ-situ saja, karena yang paham hanya yang bekerja, yang tidak bekerja belum tentu dia akan paham karena menyentuh
tugas itu saja dia tidak. Nah makanya orang yang sosiologi ilmunya kurang atau tidak sebanyak teman-teman anggota kelompoknya. Kesepakatan kita di awal tadi, kalau kita ada kesepakatan waktu setelah 40 menit kita akan mengakhiri proses konseling. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua karena sudah mau ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan konseling ini. Sebelum mengakhiri, saya minta kesediaan dari adik-adik ada yang ingin menyampaikan perasaan setelah mengikuti proses konseling kelompok pada pagi hari ini. Baik, Najwa, saya persilakan. Perasaan yang juga mengikuti konseling ini itu saya jadi merasa lega karena mengetahui bahwa permasalahan itu permasalahan yang saya rasakan ini namanya gitu. Terus bagaimana caranya saya untuk mengatasi permasalahan yang sebenarnya permasalahan ini mungkin bisa dikategorikan sebagai permasalahan sehari-hari dalam lingkup akademik.